Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertaksamaan nilai mutlak. Agar lebih memahami definisi dari pertaksamaan nilai mutlak, kita lihat ilustrasi berikut. Jadi di sini ada sebuah robot bergerak ke arah kanan, positif, dan ke arah kiri itu adalah negatif dari titik pusat 0. Ini ya, titik pusatnya dari titik pusat 0 seperti gambar di bawah ini. Hitunglah magnitud dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, bisa kita lihat di sini sebuah robot ini bergerak ke kanan. Artinya apa? Bergerak ke arah sumbu positif. Bergerak ke kanan sebanyak F. Bergerak ke kanan sebanyak 3 cm. Kemudian robot itu bergerak lagi, bergerak ke kiri sebanyak min 3 cm. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sebuah jarak itu seharusnya tidak boleh minus. Kenapa? Soalnya jarak itu harus positif. Nah, disinilah diperlukan suatu notasi yang mengharuskan sebuah nilai itu harus bernilai positif. Nah, disinilah kegunaan dari harga mutlak. Kemudian konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X itu dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Jadi tanda diapit X-nya diapit oleh 2 garis tegak, didefinisikan sebagai jarak X. Nah, di sini kenapa didefinisikan sebagai jarak? Karena jarak itu tidak bisa negatif, jadi harus positif terus. Kemudian kita lihat definisi dari nilai mutlak. Jadi di sini ada sebuah nilai mutlak X. Nah, definisinya apa? Definisinya adalah bahwa X itu nilainya positif untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan X negatif itu untuk X kurang dari 0. Misalkan ya, contohnya misalkan X-nya 5. Berarti harga mutlak 5 itu sama dengan 5. Kemudian contoh lagi misalkan kalau X-nya min 5. Min 5 kita harga mutlak berarti nilainya 5. Nah, jadi nilai X di sini itu bisa positif dan bisa negatif. Tetapi hasil dari harga mutlak dari nilai X itu pasti positif semua. Nah, kemudian kita lihat salah satu contoh penyelesaian dari sebuah pertaksamaan nilai mutlak ya. Jadi di sini saya punya kasus atau punya sebuah pertaksamaan 3 dikali harga mutlak X min 2 dikurangi dengan harga mutlak X plus 1 itu lebih besar sama dengan min 2. Nah, cara menyelesaikan itu pertama kita pisah terlebih dahulu angka-angka yang ada di pertaksamaan itu yang ada harga mutlaknya. Jadi kita pisah terlebih dahulu variabel atau angka-angka yang ada di sebuah pertaksamaan yang ada harga mutlaknya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya di pertaksamaan yang ini kita punya 2 harga mutlak ya. Yang pertama itu adalah X min 2, kemudian yang berikutnya itu adalah X plus 1. Nah, kemudian kita selesaikan dulu untuk yang X min 2. Nah, ini ya, untuk yang X min 2. Jadi X min 2, kalau kita lihat dari definisi nilai mutlak, bahwa sebuah nilai mutlak ini nanti X-nya itu ada 2 nilai. Nilai untuk yang X positif sama nilai untuk yang X negatif. Nah, di harga mutlak X min 2 ini, X-nya mana? X-nya itu ini ya. Jadi X-nya itu ini. Ini adalah X.
kita lihat lagi di definisinya. Jadi ini X, kemudian X-nya itu bisa bernilai positif dan X-nya itu bisa bernilai negatif. Nah, X-nya mana? X-nya X-2 ya. X-2 kita taruh di sini, X-2 untuk X yang nilainya positif. Kemudian X-2 untuk X yang nilainya negatif. Jadi X-2 di sini dikalikan dengan negatif. Min 2 dikali dengan negatif jadinya 2. Kemudian X dikali negatif hasilnya min X. Nah, jadi ini untuk yang X negatif. Nah, kemudian untuk batasnya, ini ya, untuk batasnya ini dan ini itu didapat dari mana? Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk X yang positif itu X lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini X-nya apa? X-nya itu X-2. X-2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi nilai ini itu dapatnya dari situ ya. Jadi kita selalu ngikut pada definisi nilai mutlak yang ini. Nah, ini harus kita pakai terus ya. Jadi ini harus kita pakai terus. Nah, kemudian untuk yang X kurang dari 0, untuk X yang kurang dari 0 itu adalah X kurang dari 2. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari X min 2 kurang dari 0. Maka X kurang dari 2. Nah, ini dapatnya nilai ini ya. Nah, dari situ. Nah, kemudian kita beralih ke harga mutlak yang satunya ya, yang X plus 1. Nah, ini juga kita pecah mana yang X yang positif, mana X yang negatif. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang X positif. Berarti X plus 1 untuk X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini cara mengerjakannya, kita dapat ini ikut cara yang ini ya, sama kayak ini. Kemudian untuk X yang negatif itu adalah kita kalikan min 1 semua. X dikali minus jadinya min X, plus 1 dikali minus jadinya min 1. Maka untuk X yang negatif itu adalah min X min 1 untuk X kurang dari min 1. Nah, kemudian kita beralih ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu kita mencari intervalnya. Nah, interval dicari berdasarkan apa? Berdasarkan batas-batas yang ada di sini. Jadi, batas pertama adalah X lebih besar sama dengan 2. Batas kedua itu adalah X kurang dari 2. Batas ketiga itu adalah X lebih besar sama dengan min 1, dan batas keempat itu adalah X kurang dari min 1. Nah, angka-angka ini kita tulis terlebih dahulu ya. Di sini ada 2, di sini ada 2. X lebih besar dari 2, berarti wilayahnya ini. Kemudian batas yang kedua, X kurang dari 2, berarti batasnya ini. Kemudian batas yang ketiga itu adalah X lebih besar dari min 1, berarti batasnya ini. Dan yang keempat itu adalah X kurang dari min 1, berarti batasnya ini. Jadi kita punya 3 wilayah ya. Jadi kita punya 3 interval. Interval pertama itu adalah untuk X kurang dari min 1, yang ini. Bisa kita lihat di sini kurang dari min 1-nya tidak ada sama dengannya ya. Berarti kalau kita pakai notasi selang itu berarti min tak hingga, min 1, kurungnya kurung biasa. Kemudian wilayah yang kedua itu antara min 1 dan 2 ya. Nah, bisa kita lihat di sini notasi selangnya itu diawali dengan kurung siku. Kenapa? Soalnya di sini ada X lebih besar sama dengan min 1. Jadi ada sama dengannya ya di sini ya. X lebih besar sama dengan min 1.
berarti lebih besar dari min 1 ini. Makanya di sini ada sama dengannya. Kemudian koma 2 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. X kurang dari 2, tidak ada sama dengannya, maka dia pakai kurung biasa. Kemudian interval selanjutnya itu adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini ada sama dengannya ya. Berarti apa? Berarti tandanya itu adalah kurung siku 2, tak hingga. Berarti X lebih besar sama dengan 2 itu adalah 2 sampai bilangan yang sangat besar sekali atau tak hingga. Nah, ini kita anggap sebagai langkah pertama ya. Jadi langkah pertama itu kita pecah dan mencari nilai X positif sama X negatifnya. Kemudian langkah kedua itu adalah mencari intervalnya. Jadi di sini kita mempunyai 3 interval. Interval 1, interval 2, dan interval 3. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita menyelesaikan setiap intervalnya. Jadi di sini ada 3 interval, berarti kita harus menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari setiap interval ini. Atau mungkin istilahnya kita mencari atau melakukan titik uji ya. Titik uji apakah interval ini masuk sebagai himpunan penyelesaian. Nah, sekarang penyelesaian pertama ya. Ini untuk interval yang pertama, yaitu X kurang dari min 1. X kurang dari min 1 ya. Interval yang pertama yang ini, X kurang dari min 1. Nah, kita tulis lagi pertaksamaannya. Di sini 3X min 2, 3 dikali harga mutlak X min 2 dikurangi dengan harga mutlak X plus 1 lebih besar sama dengan min 2. Nah, sekarang kita lihat untuk X kurang dari min 1, untuk X kurang dari min 1, yang ini ya, itu nilai X-nya adalah min X min 1. Nah, kita lihat di sini, untuk X plus 1, dan untuk nilai yang kurang dari min 1, X-nya adalah min X min 1. Berarti nilai dari harga mutlak ini itu kita ganti dengan min X min 1. Nah, kemudian kita lihat harga mutlak yang ini. Untuk nilai yang kurang dari min 1, nah, X-nya itu adalah 2 min X. 2 min X. Nah, makanya di sini harga mutlaknya kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan X-nya. X-nya untuk interval ini itu berapa? Nah, di sini kita sekarang harga mutlaknya sudah hilang ya. Jadi harga mutlaknya sudah hilang, kemudian kita lakukan penyelesaian dari pertaksamaan yang sudah tidak ada harga mutlaknya. Sekarang kita kalikan ya, 3 kali 2, 6. 3 kali min X min 3 ditambah dengan min dikali min X, hasilnya X, kemudian min dikali min 1, hasilnya plus 1, lebih besar sama dengan min 2. Kemudian 6 ditambah dengan 1, itu hasilnya 7. Kemudian min 3X ditambah dengan X, itu hasilnya min 2X, lebih besar sama dengan min 2. Min 2X lebih besar sama dengan, ini 7-nya kita pindah ke kanan ya. 7-nya kita pindah ke kanan, sini jadinya negatif 7. Berarti min 2 min 7, hasilnya min 9. Min 2X lebih besar sama dengan min 9. Nah, di sini minus, di sini minus. Kita kalikan dengan minus ya.
biar X-nya positif. Jadi min 2X dikali dengan minus itu hasilnya 2X, kemudian min 9 dikali dengan minus hasilnya 9. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita kalikan minus semua itu tandanya berubah. Yang awalnya lebih besar sama dengan itu menjadi kurang sama dengan. Berarti 2X kurang sama dengan 9, kurang dari sama dengan 9. Berarti apa? Berarti X kurang dari sama dengan 9/2. Nah, sekarang kita sudah punya himpunan penyelesaian dari interval yang pertama, yaitu X kurang dari sama dengan 9/2. Nah, bisa kita lihat di sini ya, 9/2 itu wilayahnya itu lebih besar dari min 1 ya. Di sini kan interval pertama itu adalah yang ini. Sedangkan 9/2 itu berarti 4,5 ya. Berarti 4,5 di sini, itu wilayahnya di sini. X kurang dari sama dengan 9/2. Berarti wilayahnya yang ini ya. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah irisannya. Di sini X-nya harus kurang dari min 1. Sedangkan di sini, di himpunan penyelesaian yang ini, ketemunya X kurang dari sama dengan 9/2. Berarti apa? Berarti irisannya itu adalah X kurang dari min 1. Berarti yang diarsir warna biru, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min 1. Atau kalau kita tuliskan itu min tak hingga, min 1. Nah, ini untuk interval pertama ya. Sekarang kita lanjut ke interval yang kedua, yang ini. Jadi untuk interval yang kedua itu adalah antara X antara min 1 dan 2. X kurang dari 2 dan X lebih besar sama dengan min 1. Nah, caranya gimana? Caranya kita tulis terlebih dahulu persamaannya yang masih ada harga mutlaknya. Kemudian kita lihat di sini untuk setiap harga mutlak yang ada di petak samaan ini, itu kita ganti dengan nilainya sesuai dengan interval ini. Jadi untuk X min 2 di interval ini itu berapa X-nya? Kita lihat di interval ini ya. Nah, di interval antara min 1 dan 2 itu berarti X-nya itu adalah 2 min X ya. Berarti intervalnya masuk sini ya. Berarti X-nya itu adalah 2 min X. Nah, di sini harga mutlak X min 2 kita ganti dengan 2 min X. Kemudian untuk harga mutlak yang X plus 1 di interval ini itu berapa? Di interval ini ya, berarti X lebih besar dari min 1 ya. Berarti yang ini. Berarti X-nya kita pakai yang ini, X plus 1. Nah, harga mutlaknya kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan nilai X-nya, yaitu X plus 1. Nah, sekarang petak samaannya itu sudah tidak mempunyai harga mutlak lagi. Berarti sudah bisa kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan ya. 3 dikali 2, 6. 3 dikali min X, min 3X. Min dikali X, min X. Min dikali plus 1, min 1. Lebih besar sama dengan min 2. Kemudian 6 ditambah min 1, 5. Min 3X ditambah min X, min 4X. Lebih besar sama dengan min 2. Kemudian 5-nya ini kita pindah ke kanan, jadinya negatif ya. 5 pindah ke kanan jadinya negatif 5 ditambah negatif 2 jadinya negatif 7. Kemudian ini min 4X nya tetap. Kemudian ini negatif, biar positif kita kalikan min 1 semua.
min 1 dikali min 4x, 4x, kemudian min 7 dikali dengan min 1, itu adalah 7. Kemudian tandanya yang awalnya lebih besar sama dengan, itu jadi kita balik, jadi kurang dari sama dengan. Kemudian x kurang dari sama dengan 7 dibagi 4. Nah, kita sudah ketemu himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita gambar garis selangnya ya. Di sini intervalnya adalah antara min 1 dan 2. Antara min 1 dan 2. Di sini min 1-nya ada sama dengannya, maka di sini saya arsir warna hitam. Kemudian untuk himpunan penyelesaian yang ini kita tulis di sini. Jadi 7/4 itu 1 koma ya, 1 koma sekian, berarti dia berada di antara min 1 dan 2 sini, 7/4. Nah, sekarang kita cari irisannya. Di sini kan kita sudah mencari himpunan penyelesaiannya itu adalah x kurang dari sama dengan 7/4. Berarti kurang dari ini ya, berarti sini. Nah, jangan lupa ini ada sama dengannya ya. Berarti di sini saya arsir warna hitam. Nah, sekarang sudah ketemu irisannya. Jadi ini adalah interval yang kedua, itu ini. Kemudian setelah kita cari himpunan penyelesaiannya, ketemu x kurang dari sama dengan 7/4. Berarti wilayahnya ini. Nah, irisannya mana irisannya? Irisannya itu adalah wilayah ini. Nah, berarti kita sudah ketemu ya. Sudah ketemu himpunan penyelesaian yang kedua, yaitu x lebih besar sama dengan min 1 dan x kurang dari 7/4. Sudah ketemu untuk interval yang kedua. Sekarang kita lanjut ke interval yang ketiga. Interval yang ketiga yang ini, yaitu x lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini angkanya sama ya, kita tulis persamaannya terlebih dahulu, kemudian kita ganti nilai x yang ada di harga mutlak sini. Kita ganti dulu untuk yang harga mutlak x min 2. Kita lihat di sini harga mutlak x min 2 untuk x lebih besar sama dengan 2, itu berapa? Untuk x lebih besar sama dengan 2 itu adalah x min 2. Nah, berarti kita tulis lagi di sini x min 2. Kemudian harga mutlak selanjutnya itu adalah x plus 1 untuk interval x lebih besar sama dengan 2. Ini ya, x plus 1 untuk yang lebih besar sama dengan 2. Berarti masuk wilayah sini ya. Berarti kita ganti dengan x plus 1. Nah, ini kita tulis x plus 1. Nah, sekarang harga mutlaknya sudah hilang ya. Sudah hilang, berarti sudah bisa kita kerjakan petak samaannya. Berarti sekarang kita kerjakan 3 dikali x, 3x, 3 dikali min 2, min 6, kemudian min dikali dengan x, min x, min dikali dengan positif 1, min 1, lebih besar sama dengan min 2. Kemudian 3x dikurangi x, 2x, min 6 ditambah min 1, min 7, lebih besar sama dengan min 2. Kemudian 7-nya kita pindah ke kanan, 2x lebih besar sama dengan min 2 plus 7 ya. Jadi di sini 7-nya negatif, pindah ke kanan jadi positif. Min 2 plus 7 hasilnya 5. Kemudian ketemu x lebih besar sama dengan 5/2. Atau kalau kita notasikan dengan notasi selang, itu kurung siku 5/2, tak hingga kurung biasa. Nah, sekarang baru kita gambar garis bilangannya ya. Menggambar garis bilangannya itu adalah kita mulai dari intervalnya ini dulu. Kita tulis angka 2,
kemudian lebih besar sama dengan 2, berarti wilayahnya ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menggambar garis bilangan dari himpunan penyelesaian yang baru saja kita temukan, yaitu X lebih besar sama dengan 5/2. Kita tulis 5/2, kemudian kita gambar wilayahnya lebih besar sama dengan 5/2 itu yang ini. Berarti irisannya mana? Irisannya itu adalah wilayah ini. Nah, sekarang sudah ketemu untuk interval yang ketiga, itu adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar sama dengan 5/2. Nah, kita sudah menyelesaikan atau sudah mencari himpunan penyelesaian untuk 3 wilayah atau 3 interval. Nah, sekarang dari seluruh himpunan penyelesaian tadi itu harus kita cari lagi. Nah, baru langkah selanjutnya itu adalah mencari seluruh irisan dari semua interval himpunan penyelesaian yang sudah kita temukan. Himpunan penyelesaian yang pertama ya. Nah, itu sudah ketemu X kurang dari min 1. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, X antara min 1 dan 7/4. Kemudian untuk yang ketiga, X lebih besar sama dengan 5/2. Nah, sekarang kita gambarkan semua ya. Yang pertama itu adalah himpunan penyelesaian pertama, itu yang ini. Itu adalah X kurang dari min 1. Berarti yang ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah X antara min 1 dan 7/4. X antara min 1 dan 7/4 yang ini. Kemudian himpunan penyelesaian yang ketiga itu adalah X lebih besar dari 5/2. Berarti yang ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini untuk masing-masing atau seluruh irisan dari himpunan penyelesaian 1, 2, dan 3. Yang pertama itu irisannya adalah X kurang dari 7/4. Ini ya. Nah, itu wilayah yang mana? Itu wilayahnya adalah ini ya. Wilayahnya itu ini. Ini. Nah, jadi masuk ya. Jadi himpunan penyelesaian 1 sama himpunan penyelesaian yang kedua itu irisannya itu ada di X kurang dari 7/4. Kemudian yang selanjutnya itu adalah X lebih besar dari 5/2. Berarti wilayahnya adalah yang ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama itu adalah X kurang dari 7/4 ini. Sama dengannya ikut ya. Berarti di sini ikut sama dengannya. Dan diiriskan dengan untuk yang wilayah lebih besar sama dengan 5/2. Nah, jadi sudah ketemu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari X kurang dari sama dengan 7/4 dan X lebih besar sama dengan 5/2. Jadi irisan dari wilayah ini. Jadi sudah ketemu himpunan penyelesaiannya. Kemudian saya lanjutkan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini sifat-sifat ini mungkin nanti akan kita pakai ketika kita menyelesaikan suatu soal ya. Nanti sifat-sifat ini bakalan kita pakai.
Sifat yang pertama itu adalah ketika saya punya harga mutlak X, itu nilainya sama dengan akar X kuadrat. Jadi misalkan X-nya adalah min 5, kalau kita harga mutlak berarti kan 5 ya. Kalau kita masukkan yang persamaan yang ini berarti min 5 kuadrat 25 ya. Min 5 kuadrat itu 25, kemudian kita akar 25, kita akar hasilnya 5. Sama. Nah, sifat-sifat ini mungkin perlu dihafalkan ya. Jadi sifat-sifat ini nanti bakalan kita pakai ketika kita mau menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pertidaksamaan atau persamaan nilai mutlak.